Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Huri M, guru SMP Negeri 3 Telusia Tinge. Saat ini saya sedang menjalani proses pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kekuatan konteks sosiokultural di daerah khususnya Kabupaten Bone yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kekuatan konteks sosiokultural di daerah khususnya Kabupaten Bone yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Termasuk satu, ada tongen atau berkata benar. Yang kedua, lempu atau jujur. Ketiga, ada tongen atau berkata benar. Keempat, asitinajang atau kepatutan. Geteng yang artinya teguh pendirian. Kemudian nilai adat istiadat atau pangadereng. Selanjutnya pesan-pesan leluhur atau papaseng. Kemudian mapesonae riwata sewai, berserah diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir sipakatau yang artinya saling menghormati. Selanjutnya sipakatau. Sipakatau merupakan sifat memanusiakan manusia. Artinya, sebagai manusia kita harus saling menghormati, berbuat santun, dan tidak membeda-bedakan dalam kondisi apapun, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan kepada sesama manusia. Konsep memanusiakan manusia merupakan sikap berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai tali persaudaraan. Yang kedua, sipakalebi. Sipakalebi merupakan sifat saling memuliakan atau menghargai. Sifat menghargai artinya manusia merupakan makhluk yang senang jika dipuji dan diperlakukan dengan baik dan layak. Dan sifat memuliakan memiliki arti sebagai larangan untuk melihat kekurangan yang ada pada diri orang lain. Contoh, mapatabe, salim atau berjabat tangan, membungkuk dan bertutur kata dengan lemah lembut. Misalkan mengucapkan iye. Yang ketiga, sipakainge. Sipakainge merupakan sifat saling mengingatkan sesama manusia. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang kadang lupa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita untuk saling mengingatkan satu sama lain ketika lupa. Nilai budaya gotong royong yang dapat berjalan dengan baik karena adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Contohnya, misalkan dalam pesta pernikahan, acara pindah rumah, kemudian kegiatan panen hasil pertanian. Kemudian nilai sosial atau kemanusiaan. Jika salah satu warga masyarakat atau warga sekolah yang mengalami musibah, maka warga lain akan datang membantu tanpa diminta. Yang ketiga, nilai kesyukuran yang ditandai dengan diadakannya syukuran atau baca-baca sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah atas keberhasilan hasil bumi yang melimpah. Selanjutnya, nilai pelestarian budaya daerah. Contoh, masakan tradisional khas Bone. Dalam setiap kegiatan masyarakat Bone, baik itu pesta pernikahan, pesta panen, syukuran, hari raya, sering menyiapkan makanan khas Bone seperti nasi
beku, burasa, serta beberapa masakan khas lainnya. Selain makanan khas, budaya lain yang dilestarikan adalah tarian daerah seperti tari Pak Dupa. Tari Pak Dupa adalah perwujudan cipta rasa dan karsa suku Bugis Makassar yang melambangkan penghormatan, keterbukaan terhadap perkembangan zaman, akan tetapi tetap menjaga kesopanan sebagai suku Bugis Makassar. Tari Pak Dupa menandakan bahwa orang Bugis sedang kedatangan tamu dan menandakan bahwa tari Pak Dupa adalah tarian keselamatan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat Bugis, tari merupakan jamuan wajib untuk menyambut pengantin dan keluarga pengantin. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya khususnya di Kabupaten Bone. Dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal, papasan, pesan-pesan leluhur, budaya gotong royong, sosial kemanusiaan, nilai kesyukuran dan pelestarian budaya ke dalam kurikulum sekolah melalui mata pelajaran muatan lokal yaitu bahasa daerah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan penanaman budi pekerti kepada siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran mengenai budaya-budaya daerah seperti tarian tradisional Pak Dupa dan termasuk juga berbagai macam masakan tradisional. Kegiatan ini dilakukan atau diintegrasikan dalam pembelajaran seni rupa dan prakarya, kemudian keterampilan tata boga dengan memberikan tugas siswa menyajikan makanan khas daerah Bone. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah dalam lomba kesenian baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kelas tarian tradisional. Siswa diberi kebebasan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang terakhir, melakukan pembiasaan di sekolah dengan budaya positif demi terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, damai dan tentram. Dengan mengucapkan salam dan menyalami ketika bertemu orang, meminta permisi atau dengan kata lain mapatabe, menghormati guru dengan memanggilnya dengan sebutan puang sebagai bentuk penghargaan, bertutur kata dengan lemah lembut dan sebagainya. Sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir dengan kodratnya masing-masing, guru hanya dapat menuntun sesuai yang termaktub dalam budaya 3S atau Trisipaka, Sipaka tahu, Sipaka lebih, Sipaka inge. Tuntunan yang benar yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, membantu mewujudkan kemerdekaan belajar di sekolah. Merdeka belajar di sekolah adalah suatu konsep di mana semua warga sekolah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan, memiliki kemandirian dalam belajar dan berkarya, kreatif, inovatif dan berpihak kepada murid. Hal ini tidak terbentuk dengan instan. Semua membutuhkan kreativitas, keteladanan, pembiasaan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Kemerdekaan belajar tidak terlepas dari penumbuhan karakter atau budi pekerti. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penumbuhan karakter ini adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal di sekolah. Mengintegrasikan Trisipaka memiliki banyak manfaat. Di antaranya, guru dapat memahami kebutuhan murid melalui profil Sipaka tahu. Murid dapat merasa dihargai atau Sipaka lebih. Yang kedua,
melibatkan murid adalah strategi merdeka belajar melalui kesepakatan dan refleksi. Ini menunjukkan adanya penerapan sikap sipakatau, sipakainge, dan sipakalebi. Yang terakhir, murid akan merasakan merdeka belajar karena guru dalam hal ini hanya sekedar menuntun, mengarahkan, dan mengingatkan. Sekolah sebagai wadah bermain dan belajar siswa sangat mudah mengimplementasikan nilai-nilai Trisipaka ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi sosok super teacher, sosok guru penggerak demi kemajuan pendidikan di masa mendatang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.